Keresahan dan kemarahan ada di mana-mana, mulai dari dapur rumah tangga sampai jalan raya. Gedung wakil rakyat justru jadi sasaran amarah rakyat. Ini bukan kali pertama. Akankah sejarah terulang di mana rakyat yang dinilai tak berdaya justru berhasil merebut kuasa? Bersama saya Mahipal, selamat datang di Unthinkable. Pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan. Banyak yang berpikir, untuk apa kita peduli terhadap politik? Toh kita cari makan sendiri, tidak dibantu pemerintah. 25 Agustus 2025 di gedung DPR. Huru-hara terjadi, amarah rakyat, tuntutan rakyat, ketidakpuasan rakyat, kekecewaan rakyat menjadi bukti bahwa politik adalah hal yang penting dalam hidup kita. Memikirkan tentang politik, peduli terhadap politik, artinya memikirkan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, dapur kita, ekonomi kita, sampai uang kita, pajak, uang kolektif dikemanakan oleh negara. Kemarin rakyat turun ke jalan menuntut kebijakan yang berbasis kebijaksanaan, keberpihakan terhadap rakyat, menuntut wakil rakyat untuk hidup sederhana, menuntut untuk anggaran dialokasikan terhadap program-program prioritas negara, terhadap nasib guru, gaji ASN, gaji pegawai, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Di sisi lain, Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada Ketua Umum DPR RI, Puan Maharani. Padahal rakyat sedang mengungkapkan kekecewaan, mereka tidak puas, mereka merasa tidak terwakilkan oleh wakil rakyat. Ada apa? Teruntuk Presiden Prabowo. Pak Presiden harus tahu apa yang menyebabkan masyarakat marah kemarin. Semua dimulai dari ketika pemerintah menyatakan siap menggelontorkan dana 50 juta per bulan untuk per satu anggota DPR dengan alasan ada anggota DPR yang tidak mendapatkan tunjangan rumah dinas. Di sisi lain, masyarakat sedang resah, masyarakat sedang susah, masyarakat sedang menjerit. Masyarakat menilai pemerintah hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tidak diseimbangkan oleh pemerataan ekonomi. Sehingga daya beli masyarakat rendah, pajak tinggi, ekonomi berantakan. Masyarakat sudah pusing, masyarakat sudah tidak sanggup berbicara, akhirnya mereka turun ke jalan, dan itu adalah konsekuensi dari kebijakan. Selain itu, masyarakat juga disuguhi oleh berita-berita kenaikan pajak yang mencapai ratusan persen di beberapa daerah. Prabowo dengan santai menyatakan siap menggelontorkan dana 50 juta per bulan untuk per anggota DPR. Masyarakat juga kecewa kepada wakil rakyat yang dinilai tidak serius mewakili rakyat. Masyarakat juga mempertanyakan apakah penghasilan wakil rakyat yang begitu banyak dan gaya hidupnya yang mewah bisa mewakilkan rakyat yang sekarang sedang kesulitan. Sekali lagi perlu ditegaskan, amarah rakyat kemarin adalah konsekuensi dari kebijakan, sikap, dan kebijaksanaan yang dinilai kurang dari pemerintah. Pemerintah terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi 5% di atas kertas. Pemerintah lupa bahwa pertumbuhan ekonomi harus diseimbangkan dengan pemerataan. Ini semua menyebabkan ekonomi masyarakat melemah, sedangkan di sisi lain banyak kebijakan-kebijakan yang memancing amarah. Kalau kita tarik benang merah dari kusutnya Indonesia sekarang, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Pertama, pajak dinilai tinggi dan membebani masyarakat. Ada pajak A, B, C, ditambah lagi ada pajak jualan online, ada lagi isu rencana pajak kondangan, pajak acara pernikahan. Itu menjadi beban bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat yang lemah. Yang ketiga,
ketimpangan dan kesenjangan sosial yang tinggi. Kemudian yang keempat, abainya wakil rakyat terhadap jeritan rakyat yang diwakilkan. Ada anggota DPR yang tidak merasa salah ketika dikritik karena ia joget-joget di gedung DPR. Ada anggota DPR yang justru melontarkan kata-kata kasar ketika dikritik oleh rakyat. Ini juga menjadi penyebab amarah rakyat kemarin, dan wakil rakyat perlu evaluasi. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang sedang kita tuntut, yang sedang kita perjuangkan, yang sedang rakyat perjuangkan sudah benar? Banyak isu di sosial media bahwa rakyat ingin DPR dibubarkan. Terdengar sadis, terdengar solutif. Ini wajar karena rakyat sudah marah, sudah muak, dan sudah kesal dengan berita-berita, dengan kenyataan-kenyataan, dengan kebijakan-kebijakan, dengan sikap-sikap wakil rakyat yang dinilai tidak mewakilkan rakyat. Tapi rakyat jangan terbawa amarah. Ada cara yang lebih baik, ada hal yang lebih baik yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tuntut terhadap pemerintah. Apa itu? Kebijakan yang berbasis pada keberpihakan terhadap rakyat. Karena DPR itu adalah wadah. DPR itu bagian dari trias politik. DPR itu legislatif. Mereka adalah, DPR adalah wadah untuk aspirasi masyarakat. Kalau dalam wadah itu airnya keruh, maka yang harus kita bersihkan airnya, bukan buang wadahnya. Artinya membubarkan DPR bukan solusi yang efektif, bukan solusi yang konstruktif. Jadi apa yang harus kita fokuskan dalam perjuangan kita sekarang? Apa yang harus kita tuntut dalam perjuangan kita sekarang? Kebijakan pemerintah yang berbasis keberpihakan terhadap rakyat dan sikap DPR yang harus mewakili rakyat. Tadi kita sudah tarik benang merah, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang memicu amarah, misalnya pajak yang tinggi. Apakah pajak tinggi otomatis membuat masyarakat tidak sejahtera? Tidak juga. Apakah pajak rendah otomatis membuat masyarakat sejahtera? Tidak juga. Ada beberapa negara yang dengan pajak tinggi dia bisa mensejahterakan masyarakat. Ada negara yang pajak rendah, mereka bisa mensejahterakan masyarakat. Misalnya Finlandia. Pajak penghasilan warga di Finlandia itu sekitar 60% dari penghasilan mereka. Artinya pajaknya besar, tapi masyarakat Finlandia sejahtera. Singapura misalnya, pajaknya rendah, pajaknya tidak tinggi, tapi juga bisa sejahtera. Apa kuncinya? Kebijakan yang efisien, kebijakan yang efektif, kebijakan yang berbasis keberpihakan terhadap rakyat, penggunaan anggaran yang tepat, pengalokasian dana yang tepat. Lalu, apakah ketika rakyat susah, lapangan pekerjaan susah, ekonomi lemah, daya beli lemah, kebijakan menambah tunjangan 50 juta per bulan untuk DPR adalah kebijakan yang baik? Kalau kita bercontoh atau kalau kita melihat dari contoh tadi Finlandia dan Singapura, saya rasa tidak. Jadi teman-teman unthinkable, sobat thinker, mari sama-sama kita perjuangkan, terus suarakan, terus kita tuntut agar pemerintah lebih bijak dalam bersikap, agar pemerintah berpihak terhadap rakyat, agar uang pajak, uang kolektif yang kita setorkan ke pemerintah dialokasikan terhadap program-program yang urgent, program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan sekedar untuk menghibur wakil rakyat. Terima kasih, saya Maipan. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Unthinkable, pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan.